Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat sahabat, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang juga tidak berhenti-hentinya, senantiasa melimpahkan kesabaran, melimpahkan ketakwaan, melimpahkan banyak sekali anugerah-anugerah, melimpahkan keimanan, melimpahkan juga persatuan umat kita, dan juga melimpahkan berbagai nikmat kesehatan. Dan mudah-mudahan insya Allah juga melimpahkan kepada kita rezeki dengan mengangkat penyakit-penyakit, bencana-bencana pandemi segera mungkin, sehingga dengan demikian umat Islam dapat melaksanakan dengan sempurna. Masyaallah muslimin, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT pada hikmah yang ke-28 dalam perkongsian kita, dalam sharing kita, syarah kitab Al-Hikam buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang mana pada kesempatan ini kita masuk pada hikmat yang ke-28 dengan tema pembimbing jalan hakiki, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kalam hikmatnya, ma aradat himmatu salikin an taqifa 'inda ma kushifa laha alla wa nadathu hawatiqul haqiqah alladhi tatlubu amamak ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا وندتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Yang artinya, tidak bercita-cita seseorang salik untuk berhenti ketika terjadi kasyaf, yaitu terbuka perkara-perkara yang gaib, melainkan suara hakiki berseru kepadanya, apa yang kamu cari masih jauh di hadapan. Oleh karena itu jangan kamu berhenti. Dan tidak terbuka baginya alam maya, melainkan diperingatkan oleh Allah SWT oleh hakikat alam itu. Sesungguhnya kami adalah ujian. Karena itu janganlah kamu kufur. Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahibat, para pemirsa yang budiman, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Latihan pencucian hati membawa rohani si salik meningkat dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Kekuatan rohaninya bertambah, dan pada waktu yang sama juga pengaruh serta kesadaran indrawinya menjadi berkurang. Dalam keadaan seperti ini, rohaninya mampu menjadi penasehat pada dirinya sendiri. Bila terlintas dalam hatinya untuk melakukan kesalahan, akan tercetuslah suatu perasaan membantah perbuatan tersebut, seolah-olah ada orang yang menasihatinya. Apabila sampai pada satu tahap kesucian hati, akan terbuanglah dari hatinya lintasan-lintasan yang bersifat duniawi, syaitani maupun bujuk rayu syaitan, nafsu dan sebagainya. Lintasan dunia menyeret pada kelalaian, kesenangan dan kegembiraan harta benda. Lintasan syaitani menyeretnya untuk melakukan syirik dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan lintasan nafsu mendorong pada maksiat dan kemungkaran. Bila hati sudah terdinding dari lintasan-lintasan jahat, maka hati akan didatangi oleh lintasan malaki, yaitu para malaikat dan rahmani yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lintasan malaki mengajak untuk berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangan-larangannya.
Sedangkan lintasan rahmani adalah tarikan langsung dari Tuhan. Dalam lintasan-lintasan duniawi, syaitani, nafsu, dan malaki, manusia mempunyai pilihan untuk menerima ataupun menolak cetusan atau rangsangan yang diterimanya itu. Akal dan imannya dapat memikirkan dan menimbang sebab dan akibat jika dia mengikuti satu rangsangan itu. Tetapi dalam lintasan rahmani, hamba tidak mempunyai pilihan. Tidak ada hukum sebab akibat yang dapat mencegahnya, dan tidak ada hukum-hukum logika yang dapat menguraikannya. Misalnya seseorang yang tidak pernah pergi ke laut, tiba-tiba pada suatu hari tanpa dapat ditahan-tahan, dia pergi ke laut dan mandi, lantas kemudian mati lemas. Soalnya tidak dapat diterangkan mengapa dengan tiba-tiba dia mau mandi di laut, dan dia tidak dapat melawan keinginan yang timbul di dalam hatinya itu. Kekuatan yang menariknya ke laut dan mandi, lalu mati di situ, dinamakan lintasan rahmani atau tarikan ketuhanan. Dalam perjalanan kejiwaan, mungkin seorang salik itu menerima lintasan rahmani yang menyeretnya melakukan sesuatu yang kelihatan aneh, tidak masuk akal. Dan dia sendiri juga tidak dapat memberi penjelasan tentang tindak tanduknya itu, walaupun dia masih dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri itu dengan kesadarannya. Sewaktu melakukan pengembaraan ke dalam alam jiwa, seseorang salik mungkin memperoleh kasyaf, yaitu terbuka kegaiban kepadanya. Dia dapat melihat sesuatu yang tersembunyi. Dia mungkin dapat melihat peristiwa yang akan terjadi dan juga yang telah terjadi. Mungkin juga dia dikaruniai karamah seperti mulut yang asin, berjalan di atas air, menyembuhkan penyakit, dan lain-lain. Dia juga mungkin dapat melihat dengan mata hatinya keadaan alam barzah, surga dan neraka, penemuan hal-hal yang gaib, ajaib, dan indah-indah yang dapat mempesonakan si salik, dan bisa menyebabkan dia menjadi keliru dan merasa bahwa dia sudah sampai kepada tingkat yang puncak, lalu dia berhenti di situ. Lebih membahayakan lagi jika seorang salik tidak mendapat bimbingan guru, atau guru yang membimbingnya tidak mampu memahami tentang seluk-beluk alam kejiwaan. Seorang guru tidak dapat menjelaskan pengalaman aneh yang dialami oleh murid, lalu murid tidak ada pilihan kecuali membuat tafsirannya sendiri. Oleh karena pengalaman tersebut adalah berhubungan dengan hal-hal yang gaib, maka murid tadi mudah menyangka bahwa segala yang gaib itu adalah aspek-aspek ketuhanan. Di sini timbul berbagai anggapan tentang Tuhan, karena dia menyangka bahwa dia telah melihat zat Tuhan. Timbullah persangkaan bahwa Tuhan adalah nur dengan warna yang tertentu. Ada pula yang beranggapan Tuhan itu rupanya tegak seperti huruf alif. Ada pula yang mengatakan Tuhan adalah cahaya yang sangat halus. Bermacam-macam lagi anggapan tentang Tuhan muncul akibat kejahilan mengenai alam gaib tersebut. Prasangka yang meletakkan zat Allah di dalam satu ruang dan berbentuk kepada sesuatu adalah kekufuran. Bahaya penyelewengan akidah kepada orang yang belajar ilmu hakikat kepada yang bukan mursyid adalah besar. Orang yang belajar ilmu hakikat dengan cara demikian, membicarakan zat ilahiyah dengan menggunakan akalnya, sedangkan akal tidak ada pengetahuan tentang zat. Murid atau salik yang mendapat bimbingan dari guru mursyid dan memperoleh rahmat, taufik, dan juga hidayah dari Allah SWT, dan juga akan dapat melewati fitnah tersebut di atas dengan selamat. Salik yang masuk ke dalam tarikan ketuhanan akan berjalan terus walaupun apa saja yang ditemuinya di tengah jalan, sekalipun dia ditawari surga sekalipun. Tarikan ketuhanan yang memimpin salik itu dinamakan petunjuk ilahi, petunjuk ilmu, perintah batiniyah, petunjuk laduni atau suara hakiki atau pembimbing hakiki. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ikhwan, akhwat, sahabat sahabat, para pemirsa yang budiman, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Sebab selagi masih dapat disaksikan berarti ia adalah sifat, bukan zat. Sepanjang perjalanan salik melihat bekas gubahan Tuhan, pengungkapan hikmat kebijaksanaannya, dan tanda-tanda yang memberi pemahaman tentang dia, zat ilahiyat tetap tinggal tertutup rapat oleh nur di balik nur, dan tidak dapat ditembus oleh sesiapapun. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Ketika seseorang memahami zat ilahiyat itu, dan kemudian penglihatannya pun, yang bagaimanapun tidak akan mampu menjangkau. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.
Jika nur yang disaksikannya itu adalah nur yang merupakan salah satu tanda-tandanya dan juga salah satu dari nama-namanya. Setelah habis yang dinafikan salik sampai pada puncak kedunguannya, yaitu pengakuan tentang kelemahannya mengenai zat ilahiyah. Inilah puncak pencapaian, dan orang yang sampai pada hakikat ini dinamakan orang yang bermakrifat atau orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mencapai hakikat maksud sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura tadi. Ayat yang ke-11 sebagaimana yang saya sampaikan, kita kongsikan bersama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yaitu menyerupai Allah Subhanahu. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang mampu menyerupainya dan menyamainya. Mana mungkin ada gambaran tentang dirinya yang dapat ditangkap oleh penglihatan. Kebodohan dan kedunguan adalah hijab yang asli dan tidak mungkin tersingkap tentang zat ilahiyat kecuali pada hari akhirat apabila seorang hamba diizinkan memandang dengan pandangan matanya. Sebelum itu tidak mungkin melihat Allah SWT dengan nyata. Hal di mana diistilahkan sebagai melihat Allah SWT adalah menyaksikan Allah pada sesuatu yang di dalamnya terdapat wujud penciptaannya, tanda-tandanya, hikmatnya, dan kehendaknya. Ia merupakan penglihatan akal serta mata hati atau melihat nurnya, yaitu melihat rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi pada seluruh kejadiannya. Zat ilahiyah tetap tinggal tertutup oleh kegaiban yang mutlak sebagai ghaibul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, memberikan kepada kita penjelasan sebagaimana diungkapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat yang awal. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Itulah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Beriman yang gaib paling puncak adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang sufi selalu mengatakan ketika mereka melihat Allah, apa yang mereka maksudkan adalah penglihatan ilmu dan penglihatan hati nurani. Penglihatan yang mengandung rasa kecintaan yang sangat mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan yang membara di dalam hati mereka. Itulah penglihatan mereka yang sangat menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditafsir ucapan mereka secara lafaz dengan secara zahir, tetapi selami hati mereka untuk memahami keasyikan dan kemabukan mereka yang alami itu. Sebagaimana pernah juga yang disampaikan dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat yang luar biasa, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaan engkau di pagi ini? Dalam satu riwayat kepada Ibnu Rawahah, "Kaifa asbahta ya Ibnu Rawahah?" Bagaimana keadaan pagi ini wahai Ibnu Rawahah? Kemudian dijawab oleh Ibnu Rawahah, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku pagi hari ini berada dalam keadaan iman yang puncak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan lagi, Wahai Ibnu Rawahah, sesungguhnya setiap sesuatu adalah memiliki bukti. Apa bukti pernyataanmu itu? Dijawab oleh Ibnu Rawahah, sesungguhnya pagi ini aku melihat para malaikat sedang memikul arsy Allah. Dan aku melihat penghuni-penghuni surga saling mengunjungi. Dan aku melihat penghuni-penghuni neraka kekal berada di dalamnya, saling caci mencaci. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Arafta ya Ibnu Rawahah, engkau telah sampai kepada pengenalan wahai Ibnu Rawahah. Falzam, maka hendaklah istiqamah." Dalam riwayat lain, baginda juga bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Sebagaimana juga sudah diriwayatkan dalam hikmat-hikmat yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita orang-orang yang senantiasa tulus ikhlas. Sehingga pun kalau kita mendapatkannya, itu adalah rahasia kita dengan Allah SWT.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.